Oke, seperti namanya dari 1100 ya udah yang sudah pasti seri ini di atas yang seri 900 dan 800. Nah, bedanya apa? Seperti yang kita lihat ya, bedanya dari dimensinya untuk bobot mesin juga lebih besar. Dari kapasitas mesin juga pasti nambah gitu. Nah, ini untuk mesin ini sesuai speknya tertulis adalah untuk menampung sampai 15 kilo. Nah, cuman kalau dilihat-lihat sih harusnya bisa lebih ya. Nah, untuk sisi dalamnya pun berbeda. Kalau bisa dilihat nanti dari sisi motornya, sisi pendinginnya, pemanasnya juga lebih panjang. Jadi ini sudah cocok untuk kebutuhan yang di atas yang 800 dan 900. Jadi kalau kalian mesin yang FR yang 900 dan 800 tidak mencukupi, kalian bisa coba pindah ke 1100. Oke, dilihat dari fisiknya sudah berbeda. Maksudnya apa yang beda? Jadi kita bisa buka ya. Ini coba kita buka. Nah, dari sisi pendinginnya pun sudah beda. Nah, kita udah upgrade pakai 2 kipas. Nah, kalau yang mungkin yang 900 kan kipasnya sama seperti ini, cuman hanya 1. Nah, ini kita untuk yang 1100 dia pakai 2. Begitu juga yang 1200 juga sama. Tetapi untuk yang 1200 itu beda versi, dia hanya beda di hotingnya doang. Nah, lalu untuk motornya pun lebih besar. Biasa untuk 800-900 kan motornya di dalam sini ya. Nah, sekarang motor sudah pindah ke bagian belakang mesin. Nah, di bagian bawah ini bisa terlihat motor lebih besar. Nah, sudah pasti bisa mengangkut beban yang lebih berat. Nah, juga untuk pengatur tinggi produk kemasan sekarang sudah kita bisa atur pakai tuas. Tidak sama kayak 800-900 ya. Nah, bedanya ada di kalau yang 1100 kan udah mudah ya naik turunnya seperti ini. Mau turun tinggal putar, mau naik tinggal putar juga. Kalau yang mungkin 800-900 kan kita mesti angkat manual satu-satu, kita kencangkan kiri dan kanannya. Nah, ini udah lebih praktis seperti itu. Nah, untuk terakhir pemanasan pun juga udah kita upgrade. Beda yang 800 dan 900. Nah, bisa dilihat dari panjang pemanasannya nih. Nah, di heating blocknya kalau Anda mau lihat. Nah, kalau mau dilihat nih heating blocknya lebih panjang. Beda sama yang 800-900. Nah, fungsinya apa sih untuk yang beda panjangnya itu? Fungsinya itu jadi mesin lebih membutuhkan suhu yang sedikit lebih dingin lagi gitu. Jadi misalnya kalau untuk metalize yang aluminium foil segala macamnya mungkin agak tebal, mungkin untuk yang 800-900 butuh 200 derajat. Tapi kalau untuk mesin ini mungkin ya bisa sampai 150. Jadi kita bisa courting suhunya. Jadi heater pun lebih awet. Oke, sekarang kita masuk ke cara settingnya ya. Nah, untuk cara setting sih overall semua sama. Nah, mesin ini juga untuk yang 1100 ke atas udah dilengkapi sama MCB sama kayak yang 900. Nah, kita tinggal nyalakan semuanya. Oke. Oke, untuk kita ulang, nah saya coba ulang untuk fungsi-fungsinya. Nah, dari paling kiri ada tombol yang bulat. Nah, ini untuk emergency stop ya. Jadi ketika ditekan, mesin akan berhenti. Nah, fungsinya seperti biasa untuk emergency. Jadi ketika mungkin ada nyangkut atau ada bermasalah di tengah-tengah conveyor, bisa di stop gitu. Nah, kalau mau untuk mengalami diputar lagi. Nah, untuk yang tengah ada yang kiri lagi ya. Ada tombol power untuk yang kiri yang warna merah. Seperti biasa untuk power mesin. Nah, yang di tengah ini ada untuk sealing untuk masuk ke temperature control. Nah, temperature control bisa kita setting dari sini. Nah, caranya ada 2 ya. Yang atas PV ini adalah suhu yang ada di heating blocknya sekarang. Nah, SV ini adalah suhu yang tujuannya. Nah, jadi sekarang kita menuju ke suhu 160. Jadi nanti PV ini akan stabil di angka 160. Nah, sekarang belum sampai 160, kita tunggu dulu sampai 160. Nah, cara setting mudah. Tinggal pencet set sekali, akan berubah jadi SP. Nah, nanti kita tinggal atur aja, naik turunkan dari si tombol atas bawahnya. Ketika sudah selesai, pencet set kembali. 3 ada tombol fan, atau blower atau cooling. Nah, tombol cooling ini ketika kita tekan, akan mengaktifkan 2 kipas yang ada di dalam mesin tadi. Nah, sehingga nanti di bagian area sini akan keluar angin pendingin. 3 ada untuk speed conveyornya ya. Jadi kita bisa atur stop atau paling kencang ya. Gitu, seperti itu. Nah, kita atur standar dulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu juga ada pengaturan untuk tinggi produk. Gitu. Jadi contoh, untuk seperti kan produk belum nyampe kan ya. Belum sampai. Nah, jadi kita bisa putar
posisi tuasnya tidak sama yang kayak 800-900, mungkin turunnya manual ya. Ini kita sudah memakai tuas seperti ini. Oke. Nah, seperti ini lumayan cukup. Oke, sekarang kita mau coba trial produknya dulu ya. Nah, untuk produknya sendiri, kita coba pakai plastik nilon seperti ini. Nah, biasanya untuk mesin yang FR seperti ini tuh lebih cocok, biasa orang-orang pakai tuh untuk yang plastik yang standing pots. Akan lebih mudah untuk standing pots, karena apa? Karena dia bisa berdiri sendiri ya. Nah, dan biasa plastik itu sudah rapi gitu. Nah, nggak seperti plastik seperti ini, dan biasanya tuh isinya tuh liquid gitu, atau mungkin ya benda-benda kacang-kacang seperti ini atau biji-bijian kopi seperti ini bisa gitu. Cuman kebanyakan dipakai untuk liquid gitu. Dan maksimal kapasitasnya sih kalau sesuai spek yang dibaca tuh yaitu 15 kilo. Nah, mungkin 15 kilo itu ya 15 kilo dalam dia posisi menggantung. Nah, tetapi mungkin kalau misalnya sambil dimasukin ke dalam conveyor harusnya bisa di atas 15 kilo. Nah, untuk tingginya sendiri bisa dilihat ya nanti. Kita bisa ukur, bisa lumayan tinggi, sampai rendahnya pun bisa rendah. Kita sekarang memakai produk yang seperti ini. Nah, cara pakai sama untuk 800-900, sama seperti 800-900 maksudnya. Nah, untuk 1100 ya tinggal masukin aja seperti ini ya. Oke, kita coba. Oke, ketika sudah kelar seperti ini gitu. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, sekian penjelasan untuk mesin FR 1100. Nah, kesimpulannya yaitu mesin FR 1100 ini posisinya tuh berada di atas FR 800 dan 900. Jadi jika kalian memiliki kebutuhan di atas FR 800 atau 900, ya kami sarankan untuk memakai FR 1100. Nah, seperti tadi video tadi, untuk kapasitasnya lebih besar, juga untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi untuk produk-produk yang mungkin lumayan besar bisa dihandle sama mesin FR 1100.